Pembuka berita pagi ini kembali menggema di seluruh portal media. Ratusan ribu pekerja di Indonesia terkena PHK mendadak setelah restrukturisasi besar-besar di sektor energi dan telekomunikasi. Angka resmi Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam 3 bulan terakhir lebih dari 150 ribu pekerja kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, dan sebagian besar dari mereka masih belum menyadari hak-hak uang yang seharusnya mereka terima. Jika Anda termasuk di antara mereka, atau sekadar ingin mempersiapkan diri sebelum terjebak dalam situasi serupa, video ini akan mengurai secara lengkap 7 hak uang yang paling sering terlewatkan setelah pemutusan hubungan kerja, PHK, dan memberi Anda langkah-langkah praktis untuk menagihnya. Konteks masalah PHK mendadak seringkali datang dengan perasaan kebingungan, terutama ketika perusahaan tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang kompensasi. Banyak pekerja mengira bahwa uang terakhir yang masuk ke rekening mereka sudah mencakup semua hak, padahal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengatur beberapa komponen tambahan yang wajib dibayarkan. Ketidaktahuan ini bukan hanya mengurangi pendapatan yang seharusnya Anda dapatkan, tetapi juga dapat memperpanjang masa transisi ke pekerjaan baru karena Anda harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan uang yang sebenarnya sudah menjadi hak Anda. Akar penyebab ada 3 faktor utama yang menyebabkan hak-hak uang ini sering tidak diambil. Pertama, kurangnya sosialisasi dari perusahaan maupun lembaga terkait tentang hak-hak pekerja. Kedua, prosedur administratif yang terasa rumit sehingga pekerja enggan mengurusnya. Ketiga, rasa takut atau kurangnya kepercayaan diri untuk menuntut hak di hadapan perusahaan atau lembaga pemerintah. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan jurang antara apa yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan apa yang sebenarnya diterima oleh pekerja di lapangan. Kerangka solusi untuk menutup jurang tersebut, kita membutuhkan pendekatan 3 tahap: pemahaman, persiapan, dan eksekusi. Pada tahap pemahaman, Anda harus mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi hak uang setelah PHK. Pada tahap persiapan, kumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan catat batas waktu yang berlaku. Pada tahap eksekusi, ajukan klaim ke instansi yang berwenang, ikuti prosedur yang ditetapkan, dan pantau progresnya hingga uang benar-benar masuk ke rekening Anda. Kerangka ini akan menjadi peta jalan selama video ini, dan setiap hak uang akan dibahas dalam konteks 3 tahap tersebut. Langkah praktis, hak uang yang sering terlewat. Uang pengganti hak cuti tahunan yang belum diambil. Seringkali pekerja mengira bahwa cuti tahunan yang belum diambil otomatis hilang saat PHK. Padahal Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa sisa cuti tahunan harus dibayar dengan upah yang sama dengan upah harian. Langkah pertama adalah memeriksa slip gaji terakhir dan catatan cuti di sistem HR perusahaan. Jika ada sisa hari, minta surat pernyataan dari HR yang menyebutkan jumlah hari cuti yang belum diambil. Dokumen ini menjadi bukti utama saat mengajukan klaim ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Batas waktu pengajuan biasanya 3 bulan setelah PHK, jadi pastikan tidak menunda. Kesalahan umum pada tahap ini adalah tidak menyimpan bukti persetujuan cuti, sehingga perusahaan dapat menolak pembayaran. Jika terjadi penolakan, Anda dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, (FI), dengan melampirkan bukti cuti yang belum diambil, seperti email permohonan cuti atau catatan absensi. Uang pengganti hak cuti besar, cuti melahirkan, cuti besar, atau cuti karena alasan keluarga, bagi pekerja yang sedang atau baru saja menjalani cuti melahirkan atau cuti besar karena alasan keluarga, hak uang yang belum dibayarkan seringkali terlewat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa hak tersebut harus dibayarkan secara proporsional. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan surat keterangan medis atau surat izin resmi yang dikeluarkan perusahaan. Setelah itu, buat surat permohonan pembayaran yang mencantumkan periode cuti, jumlah hari, dan besaran upah harian. Kirimkan surat tersebut ke bagian keuangan perusahaan dan simpan salinan. Jika perusahaan tidak merespon dalam 2 minggu, laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan melampirkan semua dokumen pendukung. Risiko yang sering muncul adalah perusahaan mengklaim bahwa cuti tersebut tidak tercatat dalam sistem HR, sehingga penting untuk memiliki bukti tertulis dari atasan langsung atau manajer. Uang pesangon-pesangon menjadi salah satu komponen paling penting, terutama ketika PHK dilakukan tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Besaran pesangon ditentukan oleh masa kerja dan besaran upah terakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Untuk menghitungnya, pertama-tama catat masa kerja Anda secara detail, termasuk masa percobaan yang telah selesai. Kedua, hitung upah bulanan yang menjadi dasar perhitungan, termasuk tunjangan tetap. Ketiga, gunakan rumus yang berlaku, 1 bulan upah untuk setiap tahun masa kerja, ditambah 1 bulan upah tambahan jika masa kerja lebih dari 3 tahun. Setelah perhitungan selesai, buat surat permintaan pesangon yang mencantumkan semua data tersebut, lalu serahkan ke HR. Simpan bukti penyerahan, misalnya foto tanda terima atau email konfirmasi. Jika perusahaan menolak atau mengurangi jumlah,
Anda dapat mengajukan gugatan ke fee dalam jangka waktu 3 tahun sejak PHK. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak memperhitungkan tunjangan tetap seperti tunjangan transportasi atau makan, yang seharusnya masuk dalam perhitungan upah dasar. Uang penggantian hak atas cuti sakit yang tidak diakui banyak pekerja yang mengalami sakit selama masa kerja, namun cuti sakit yang diambil tidak dibayar penuh karena perusahaan menganggapnya sebagai cuti tidak berbayar. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa cuti sakit harus dibayar dengan upah penuh selama 12 hari pertama, dan setelah itu dapat diganti dengan uang tunai jika perusahaan tidak memiliki kebijakan lain. Langkahnya dimulai dengan mengumpulkan surat keterangan dokter yang sah, kemudian mengajukan permohonan pembayaran ke HR dengan melampirkan surat tersebut. Jika HR menolak, catat tanggal penolakan dan laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan melampirkan surat dokter, slip gaji, dan surat penolakan. Perusahaan biasanya menolak dengan alasan tidak ada catatan cuti sakit di sistem, sehingga penting untuk menyimpan semua dokumen medis secara terorganisir. Uang pengganti hak atas lembur yang belum dibayar lembur menjadi hak yang sering terabaikan, terutama ketika jam kerja melebihi standar 40 jam per minggu. 13 tahun 2003 mengatur tarif lembur 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama, 2 kali untuk jam berikutnya, dan 3 kali untuk kerja pada hari libur. Untuk menagihnya, pertama-tama kumpulkan catatan jam kerja harian, baik melalui sistem absensi elektronik maupun catatan manual. Kedua, hitung total jam lembur dan kalikan dengan tarif yang sesuai. Ketiga, buat surat permintaan pembayaran lembur yang menyertakan perhitungan detail dan lampirkan bukti jam kerja. Kirimkan ke bagian keuangan dan simpan bukti pengiriman. Jika tidak ada respons dalam 10 hari kerja, ajukan aduan ke Dinas Tenaga Kerja. Kesalahan umum adalah mengandalkan pernyataan verbal dari atasan tanpa bukti tertulis, yang dapat membuat klaim menjadi lemah di mata otoritas. Uang pengganti hak atas bonus atau insentif yang sudah dijanjikan seringkali perusahaan menjanjikan bonus tahunan atau insentif khusus berdasarkan pencapaian target, namun setelah PHK bonus tersebut tidak dibayarkan. Secara hukum, bonus yang sudah menjadi bagian dari kontrak kerja atau kebijakan perusahaan yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan menjadi hak yang harus dibayarkan meskipun terjadi PHK. Langkah pertama adalah menemukan dokumen kebijakan bonus, misalnya dalam handbook karyawan atau surat keputusan manajemen. Kedua, tunjukkan bukti pencapaian target yang Anda penuhi, seperti laporan penjualan atau KPI. Ketiga, kirimkan surat klaim yang mencantumkan jumlah bonus, dasar perhitungan, dan bukti pencapaian. Simpan semua korespondensi. Jika perusahaan menolak, Anda dapat mengajukan gugatan ke fee dengan melampirkan kebijakan tertulis dan bukti pencapaian. Risiko yang muncul adalah perusahaan mengklaim bahwa bonus bersifat diskresionari dan tidak mengikat, sehingga penting untuk menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten pada karyawan lain sebelum PHK Anda. Uang penggantian hak atas jaminan hari tua, JHT, dan jaminan pensiun, JP, banyak pekerja yang tidak menyadari bahwa kontribusi BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh perusahaan selama masa kerja menjadi hak mereka, dan setelah PHK, saldo JHT serta hak pensiun harus dapat dicairkan atau dipindahkan. Langkah pertama adalah mengecek nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda melalui aplikasi atau website resmi. Kedua, minta slip kontribusi bulanan dari HR atau periksa laporan bulanan yang biasanya dikirimkan ke email karyawan. Ketiga, ajukan permohonan pencairan JHT melalui layanan online BPJS dengan melampirkan surat keterangan kerja terakhir, fotokopi KTP, dan rekening bank yang akan menerima dana. Proses pencairan biasanya memakan waktu 3045 hari, jadi lakukan secepatnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak memperbaharui data pribadi di sistem BPJS, sehingga pencairan terhambat. Jika terjadi penolakan, hubungi call center BPJS dan minta klarifikasi tertulis, lalu ajukan banding resmi. Implementasi, cara mengklaim setiap hak secara terstruktur setelah mengetahui hak-hak uang yang harus Anda terima. Berikut adalah urutan aksi yang dapat Anda ikuti secara berurutan. Pertama, buat folder fisik atau digital khusus, PHK, dan kumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan. Kontrak kerja, slip gaji, surat peringatan, catatan cuti, surat dokter, dan bukti lembur. Kedua, susun kronologi peristiwa PHK, mulai dari tanggal pemberitahuan, alasan perusahaan, hingga tanggal terakhir masuk kerja. Kronologi ini akan menjadi dasar argumentasi Anda ketika berkomunikasi dengan HR atau instansi pemerintah. Ketiga, identifikasi hak-hak yang belum terpenuhi berdasarkan kronologi tersebut. Misalnya, jika Anda melihat ada 3 hari cuti tahunan yang belum diambil, maka hak pertama yang harus Anda klaim adalah uang pengganti cuti tahunan. Keempat, buat surat permintaan resmi untuk masing-masing hak, gunakan format yang simpel namun mencantumkan identitas lengkap, nomor induk karyawan, periode kerja,
dan perhitungan jumlah uang yang diminta. Pastikan setiap surat desain secara digital atau manual, lalu kirimkan melalui email resmi perusahaan dan simpan bukti pengiriman. Kelima, beri tenggat waktu 2 minggu untuk respons perusahaan. Jika tidak ada balasan, catat tanggal kedaluarsa dan siapkan dokumen untuk diajukan ke Dinas Tenaga Kerja. Keenam, kunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dengan membawa semua dokumen, termasuk surat permintaan yang belum dijawab, bukti pengiriman, dan identitas diri. Petugas akan mencatat aduan Anda dan memberikan nomor registrasi. Ketujuh, ikuti arahan Dinas Tenaga Kerja, biasanya meliputi mediasi antara Anda dan perusahaan. Jika mediasi gagal, Dinas akan menyarankan Anda mengajukan gugatan ke FI. Kedelapan, persiapkan berkas gugatan dengan bantuan advokat ketenagakerjaan atau lembaga bantuan hukum, melampirkan semua bukti yang telah Anda kumpulkan. Kesembilan, setelah keputusan FI keluar, pastikan perusahaan melaksanakan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan, biasanya 14 hari kerja. Jika masih ada penundaan, Anda dapat melaporkan ke pengadilan negeri untuk eksekusi putusan. Contoh penerapan di lapangan: bayangkan seorang analis keuangan bernama Rina, berusia 28 tahun, yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi selama 5 tahun. Pada bulan Januari, perusahaan mengumumkan restrukturisasi dan Rina menerima surat PHK pada tanggal 10 Januari. Rina langsung mengecek slip gaji terakhir dan menemukan bahwa ia masih memiliki 2 hari cuti tahunan yang belum diambil, serta belum menerima bonus kinerja tahun sebelumnya. Ia juga menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir ia sering lembur, namun tidak ada catatan pembayaran lembur di slip gaji. Rina mengikuti langkah-langkah di atas. Ia membuat folder PHK Rina, mengumpulkan kontrak kerja, slip gaji, email pemberitahuan cuti, dan catatan lembur dari sistem absensi. Ia menuliskan kronologi PHK, lalu menyiapkan 3 surat permintaan, 1 untuk cuti tahunan, 1 untuk bonus, dan 1 untuk lembur, dengan perhitungan masing-masing. Setelah mengirimkan surat ke HR, ia memberi batas 2 minggu. HR tidak merespon, sehingga Rina mengunjungi Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta. Petugas mencatat aduan Rina dan mengatur mediasi. Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Rina diajukan ke FI dengan bantuan lembaga bantuan hukum. FI memutuskan perusahaan harus membayar total 45 juta rupiah, mencakup cuti tahunan, bonus, dan lembur. Perusahaan melunasi dalam 10 hari setelah putusan. Kasus Rina menunjukkan bagaimana proses terstruktur dapat mengubah hak yang terlewat menjadi uang yang nyata di tangan pekerja. Risiko umum yang harus diwaspadai: salah satu risiko utama adalah melewatkan batas waktu pengajuan. Undang-undang menetapkan jangka waktu 3 bulan untuk sebagian besar klaim, dan jika Anda mengajukan setelah itu, hak Anda dapat dianggap kadaluarsa. Risiko kedua adalah dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah, misalnya surat keterangan dokter yang tidak ditandatangani atau slip gaji yang hilang. Tanpa bukti yang kuat, otoritas dapat menolak klaim Anda. Risiko ketiga adalah tekanan psikologis atau intimidasi dari mantan atasan yang mencoba menghalangi proses. Untuk mengatasi hal ini, simpan semua korespondensi dalam bentuk digital, gunakan email resmi, dan jangan ragu melibatkan saksi atau rekan kerja yang dapat memberikan pernyataan. Risiko keempat adalah ketidaksesuaian perhitungan upah dasar, terutama ketika tunjangan tidak termasuk dalam perhitungan. Pastikan Anda menghitung upah dasar secara menyeluruh, termasuk tunjangan tetap, agar tidak terjadi kekurangan pembayaran. Risiko kelima adalah ketidaktahuan tentang prosedur banding di Dinas Tenaga Kerja, yang dapat membuat Anda terjebak dalam proses yang tidak selesai. Selalu tanyakan kepada petugas tentang langkah selanjutnya dan catat nomor registrasi aduan. Cara mengevaluasi keberhasilan upaya Anda setelah mengirimkan semua surat permintaan, langkah selanjutnya adalah memantau respons. Jika dalam 2 minggu Anda menerima balasan resmi yang menyatakan jumlah yang akan dibayarkan, catat tanggal dan jumlah tersebut. Jika tidak ada balasan, pastikan Anda memiliki bukti pengiriman, tanda terima pos, screenshot email terkirim. Setelah mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja, periksa nomor registrasi aduan dan pantau status melalui portal online atau telepon. Keberhasilan dapat diukur dengan 3 indikator. Pertama, penerimaan pembayaran uang hak dalam bentuk transfer ban atau cek. Kedua, adanya surat resmi dari perusahaan atau instansi yang menyatakan klaim Anda selesai. Ketiga, tidak ada tunggakan atau sengketa lanjutan setelah pembayaran. Jika salah satu indikator belum terpenuhi, tinjau kembali dokumen yang mungkin kurang, hubungi kembali petugas, atau pertimbangkan melanjutkan ke jalur hukum. Evaluasi secara berkala, misalnya setiap minggu, akan membantu Anda mengidentifikasi hambatan lebih awal dan mengambil tindakan korektif. Penutup dan ajakan kehilangan pekerjaan memang menimbulkan beban emosional dan finansial,
Namun tidak berarti Anda harus kehilangan hak-hak uang yang sudah diatur oleh undang-undang. Dengan memahami 7 hak uang yang sering terlewat, menyiapkan dokumen secara sistematis, dan mengikuti prosedur klaim yang tepat, Anda dapat mengubah situasi PHK menjadi peluang untuk memperoleh pendapatan yang seharusnya tidak terlewatkan. Ingat, kunci utama adalah ketepatan waktu, kelengkapan bukti, dan keberanian untuk menuntut hak di hadapan perusahaan maupun lembaga pemerintah. Jika Anda merasa video ini membantu, beri komentar di bawah tentang pengalaman Anda atau pertanyaan yang masih mengganjal. Bagikan juga video ini kepada rekan-rekan yang mungkin sedang berada dalam situasi serupa, agar mereka tidak kehilangan hak mereka. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten selanjutnya yang membahas hak pekerja, cara mengelola keuangan pasca PHK, dan strategi karir yang kuat. Terima kasih telah menonton. Semoga hak Anda selalu terjaga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.